awalnya didirikan? Oke Bapak Ibu, jujur ya, secara kalau diambil dari hati tuh, secara jujur sejujurnya Bapak Ibu, jujur aja gitu ya. Sebetulnya saya lebih senang sebetulnya itu jadi pemain MLM daripada jadi owner. Iya deh, kebanyakan pusing. Kenapa? Karena kalau kita jalankan MLM yang tidak dipikir cuma berikan aja kan, omset aja kan. Kalau jadi owner banyak yang harus kita pikirkan. Tapi Bapak Ibu, ada yang melatar belakangi kenapa Render Rimi harus berdiri. Jadi gini Bapak Ibu, saya ingin bagi tentang bagaimana sih di MLM. Pengalaman saya selama kurang lebih ya hampir 20 tahun ya di dunia MLM Bapak Ibu. Bahwa ada dua faktor yang sangat-sangat mempengaruhi atas suksesnya kita di MLM. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar. Faktor yang pertama adalah ada namanya faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor internal. Betul ya? Karena gini Bapak Ibu, banyak orang join di MLM itu atau memilih MLM itu biasanya kan ada memilih MLM itu walaupun sebetulnya hanya sedikit orang yang mencari MLM, betul nggak? Kebanyakan orang kan dipilih oleh MLM, diproses oleh temannya, akhirnya dia join, akhirnya dia tertarik join, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Dua ini pernah saya lewati Bapak Ibu. Pertama saya kenal MLM itu dipilih oleh MLM, itu pun dipilih di, sebenarnya saya di Blend Prospect dulu di Mall Ratu Indah di Mari, Pak Agus tahu persis itu. Awal saya mengenal yang namanya MLM, biasa ke Gramedia ketemu dengan yang namanya Pak Robi, senyum dia, kalau suka baca buku ya, oh iya Pak, gitu. Singkat ceritanya, kenalan, saya dipanggil ke kantornya MLM tersebut, akhirnya saya join. Waktu saya join itu saya melihat dipresentasikan, jujur ya, saya tidak paham, tidak ngerti apa ini. Tapi yang saya lihat ini bonus modal kecil bisa kaya, menarik ini. Ini yang saya cari ini. Yang saya tahu dulu kan harus kerja begitu gitu kan. Kalau mau bisnis harus modal gitu kan. Oh, ini menarik kan, saya kan teman-teman sudah tahu yang dulu kan cuma mau ke Jepang, gagal ke Jepang, akhirnya apa itu kuliah, ya kan, kenal MLM dan sikapnya begitu. Jadi saya memilih MLM itu nggak tahu Bapak, nggak paham. Cuma karena gara-gara modal kecil bisa kaya, itu aja. Nanti di belakang saya pelajari Bapak Ibu. Dan disitulah saya terbuka pola pikir saya bahwa ternyata MLM ini bisa berubah, betul-betul bisa berubah kehidupan. Dan alhamdulillah saya terbukti Bapak Ibu dari MLM lah betul-betul kehidupan saya Bapak Ibu bisa berubah. Mulai dari kuliah, beli motor, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, beli apartemen, beli rumah, itu semua hasil dari MLM. Termasuk menikah hasil dari biasa. Kalau tidak salah tahun 2014 atau 2015 saya mendirikan saya yang sebuah belum perusahaan tahu apa-apa ya. di bidang properti, berbagai macam ini kan. Jadi kenapa? Karena salah satu impian saya katanya kalau sudah dapat uang di MLM, bikin bisnis konvensional. Akhirnya saya masuklah di bisnis konvensional Bapak Ibu. Ini saya cerita karena ada hubungannya sebentar. Masuklah ke bisnis, buatlah bisnis konvensional. Dan singkat cerita Bapak Ibu, itu luar biasa ternyata juga. Tidak seindah yang kita bayangkan itu masuk bisnis konvensional Bapak Ibu. Ada beberapa perbedaan ya yang berdasar. Kalau di MLM kan yang penting kita membangun jaringan, kencang begitu, uang masuk kan bisa langsung dibelanjakan. Betul ya? Tapi kalau konvensional, masuk uang, itu belum tentu dibelanjakan. Karena bayar ini, bayar itu. Mana lagi kalau masuk ada lagi proyek yang baru. Ya biasanya proyeknya lebih besar lagi. Ya sudah, kalau begini terus, kapan kita mau belanja? Habis terus uangnya, terus kapan belanjanya? Belum lagi kalau ada proyek yang bermasalah, Bapak, wah sakit kepala hati. Nah di situ Bapak, singkat cerita aja, singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita nih, singkat cerita. Aduh, kayaknya agak cocok ini.
Kayaknya darah saya darah MLM nih. Ayo sudah saya, kalau dibelah katanya ini darah MLM. Ikut. Sudah Bapak Ibu. Akhirnya sudah saya putuskan lebih bagus saya cari lagi MLM. Tapi dengan pengalaman saya di MLM Bapak Ibu, pengalaman saya di MLM bahwa kalau saya ini tidak mau lagi bermain. Pokoknya kalau saya ketemu MLM yang bagus, yang tepat, yang ideal begitu, saya mau fight. Pokoknya tidak lagi lah berpikir profesional. Pokoknya saya mau fight di MLM. Akhirnya saya keliling lah Bapak Ibu. Jadi saya juga pernah Bapak Ibu, pernah juga mencari-cari MLM. Jadi saya ke Jakarta, ke Surabaya, bahkan saya join dulu untuk ikut trainingnya, bla 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 dan seterusnya Bapak Ibu. Lumayan puluhan juta juga habis uang hanya untuk cari MLM. Jadi ada Tonji Bapak Ibu yang pernah cari MLM. Mama. Cari MLM yang betul-betul saya mau. Baik. Saya ketemu MLM, ada lagi produknya bagus, marketing plan-nya lagi kurang menarik. Ada marketing yang menarik, produknya lagi kurang menarik. Ada lagi yang menarik. Aduh, kayaknya nih ownernya lagi kayaknya nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu ya. Kan dirasa-rasa itu Bapak Ibu ya. Kalau ketemu dari cara bicaranya kan sudah terasa gitu ya. Ada lagi yang bagus-bagus, aduh perusahaannya sudah terlalu senior. Kalau saya baru masuk, nanti teman-teman saya nih kemana aja baru masuk di situ. Akhirnya udah lah, singkat cerita Bapak Ibu, saya keliling, saya tidak menemukan apa yang saya inginkan Bapak Ibu. Apa yang saya inginkan tidak ketemu. Disitulah titik mula. Kenapa Renner ini harus berdiri? Kalau saya tidak bisa dapat yang ideal, saya yakin dan percaya saya bisa buat yang ideal. Luar biasa. Saya ambil keputusan Bapak Ibu. Yang namanya keputusan itu kan berat ya. Saya sudah siap apapun yang terjadi Bapak Ibu. Saya siap menghadapinya Bapak Ibu. Itu keputusan Bapak Ibu. Jadi waktu perjalanan ini hambatan, halangan, rintangan, saya tahu bahwa apa yang saya hadapi, saya tahu Bapak Ibu. Yang jelas saya kena percaya kalau niat kita baik, niat kita tulus Bapak Ibu, saya kena percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, disitulah awalnya Renner itu berdiri. Jadi karena gini Bapak Ibu, saya mau berbagi banyak orang, terutama yang mungkin yang sudah pernah jalankan MLM ya, pindah dari sana ke situ dan seterusnya Pak. Dan seterusnya kalau orang baru yang baru kenal kan tidak paham ya, sama seperti yang saya, pokoknya masuk aja lah dulu. Tapi kalau orang yang biasa Bapak Ibu, pertimbangannya terutama para leader-leader ini yang sudah keluar masuk di MLM, pertimbangannya cuma ada dua biasa masuk MLM. Kalau yang penting marketing plan-nya katanya dahsyat, bagus. Itu kan pertimbangannya kan. Yang kedua yang penting produknya bagus, karena kalau produknya bagus pasti marketing plan-nya jalan, pasti yang lain jalan. Kan seperti itu ya. Tapi Bapak, nyatanya tidak seperti itu adanya Bapak. Di MLM itu tidak seperti itu adanya. Jadi ada berpengaruh tentang tentang perusahaan ini Bapak Ibu. Tidak bisa kalau hanya produk dengan marketing plan saja yang kita andalkan. Betul. Di buku Robert Kiyosaki juga, di buku Abad 21, dia juga katakan bahwa sebenarnya bukan produknya, bukan marketing plan-nya, walaupun itu harus bagus, tapi yang paling utama adalah sekolah bisnis. Kenapa? Karena yang masuk di MLM itu Bapak Ibu berbagai macam latar belakang. Ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, yang muda, dan lain-lain Bapak Ibu. Itu yang masuk. Bayangkan kalau tidak ada sistem, berbagai macam cara, pasti kan kacau kan? Betul. Betul ya? Jadi yang paling utama adalah sekolah bisnis. Jadi sudah ada 3. Nah yang keempat itu sebenarnya yang paling utama itu adalah legalitas. Karena kita negara hukum Bapak Ibu ya. Itu secara pintasnya begitulah. Kalau kita memilih MLM Bapak Ibu. Nah banyak orang sebetulnya saya lihat ya, kalau saya belajar ya, menganalisa teman-teman seperjuangan saya di luar yang sudah pernah jalankan MLM Bapak Ibu. Kalau saya mau membandingkan, kalau saya mau dibandingkan Bapak Ibu, orang-orang yang tembus ruby, diamond dengan crown, jujur aja, masih banyak di luar sana yang jauh-jauh lebih hebat daripada Bapak Ibu semuanya. Cuma
Mungkin karena faktor eksternalnya lah yang bermasalah. Mungkin internalnya tidak ada masalah, tapi faktor eksternalnya yang bermasalah. Makanya saya mau sharing Bapak Ibu tentang faktor eksternal. Karena banyak orang berputar-putar Bapak Ibu karena faktor eksternalnya. Karena begitu minimnya bagaimana cara memilih MLM yang ideal. Itu tadi, masuk MLM penting produknya bagus. Dapat bagus, ada lagi lebih bagus, pindah lagi. Ada yang bagus, pindah lagi. Atau marketing plan-nya kayaknya bonusnya lebih bagus, lebih bisa, pindah lagi. Berputar-putar begitu saja Bapak Ibu. Dan saya juga mau bercerita sedikit tentang hubungannya dengan properti, dengan MLM. Ini sudah pernah mungkin saya bahas sedikit bahwa MLM dengan properti ini Bapak Ibu ada banyak kesamaan. Ada banyak kesamaan. Contoh nih, kalau kita mau kaya cepat, mau kaya besar, kan bermain di properti. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi banyak kan juga yang hancur di properti? Banyak. Banyak ya? Banyak juga yang hancur di MLM? Banyak ya? Banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ada juga yang sukses kak? Ada. Di properti ataupun di MLM. Ada juga nggak berputar-putar begitu saja, mau dibilang bangkrut apa semua? Enggak juga karena masih berputar-putar. Di properti juga sama juga ya? Berputar-putar begitu saja. Betul nggak Bapak Ibu? Oke. Jadi gini, kalau di properti Bapak Ibu, kalau kita menemukan lahan yang potensial, lahan yang terbaik Bapak Ibu, lahan yang lagi dicari-cari orang Bapak Ibu, itu yang kita garap, cepat kaya gak kira-kira? Itu Pak Edi itu pernah membuktikan gitu. Pak Edaman pernah membuktikan dalam waktu berapa tahun Pak Edi? Untung 2 tahun saja Bapak Ibu, untung 10 miliar Bapak Ibu. Itu di Badoka. Itu 10 miliar dia untung. Luar biasa gak kira-kira? 2 tahun Pak, 10 miliar. Keren gak kira-kira Bapak Ibu? Keren kan? Nah karena dia mendapatkan lahan yang potensial. Baru saja mau cetak, baru direncanakan cetak brosur, sudah banyak pembelinya antri. Banyak orang sudah tanya-tanya gitu. Cepat sekali habis, cepat sold out. Karena dapatkan potensial apa? Ini lahan yang potensial. Begitupun dengan MLM Bapak Ibu. Kalau kita dapatkan yang potensial Bapak Ibu, teman-teman kemarin dalam waktu 1 tahun saja kita trainer, itu luar biasa percepatannya karena sudah mendapatkan lahan yang potensial. Ada kesamaannya kan? Betul ya? Terus Bapak Ibu, yang kedua, kalau kita dapat lahan yang kesengketa, waduh, parah itu. Kalau kita dapat lahan yang lagi sengketa, lagi bermasalah Bapak Ibu, uang-uang yang semua kita kumpulkan habis semua langsung. Nah gitu juga Pak Edi Dama sudah membuktikan Bapak Ibu. Betul Pak Edi ya? Dia buktikan Pak, puluhan miliar. Bahkan yang untuk 10 miliar itu tambah lagi yang lain Pak. Habis. Karena mendapatkan lahan yang lagi sengketa. Lahan yang bermasalah. Sama juga di MLM Bapak Ibu. Di MLM, kalau kita masih yang namanya money game, masuk, janjikan sekian bulan dapat sekian persen apa segala macam, kita masuk, wah miliaran uangnya habis Pak. Sampai hari ini kan masih banyak yang miliaran apa namanya ratusan juta bahkan miliaran uangnya habis karena yang masuk itu Pak sengketa, yang sengketa MLM money game. Betul nggak Bapak? Betul kan? Dan leader-leader Anda itu termasuk bagus tapi juga itu pernah juga kena itu. Dulu di MLM dapat rumah, dapat mobil, tiba-tiba masuk di money game, rumahnya hilang, mobilnya hilang. Jadi waktu saya menjalankan trainer ini Bapak Ibu, saya lagi sharing ini, penagih datang, siapa lagi itu? Ya lain lagi. Kemarin saya kira habis, ada lagi Pak. Itu gara-gara apa? Gara-gara money game, gara-gara MLM sengketa. Karena gini, sebetulnya itu kan bukan MLM money game, cuma kan Indonesia ini lihatnya MLM juga. Jadi jangan heran Bapak Ibu semuanya, kalau Anda bertemu di luar sana, saya rumah di MLM, kenapa Pak? Saya rugi 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kaget kan? Kok bisa seperti itu? Itu bukan MLM murni, MLM produk Bapak Ibu, itu money
money game dia masuki. Dia masuk yang namanya sengketa. Yang namanya sengketa Bapak Ibu, yang mau diputar bagaimanapun itu tetaplah bermasalah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, banyak nggak di antara Bapak Ibu semua pernah masuk yang MLM sengketa? Banyak kan? Berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk berputar-putar di MLM sengketa? Iya. Betul ya? Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, ada nggak properti mau diangkat susah? Ya kan? Mau dibilang jalan, tidak terlalu jalan. Mau bilang tutup, masih tidak berjalan. Susahnya kita sudah pakai marketing yang terbaik, kita sudah promosi bagaimana bagi baru luar biasa lah promosinya. Semua sudah kita cek lagi warna hijau, waduh udah ada lagi pembelinya. Cek lagi warna biru, belum ada juga. Betul ya? Itu berputar-putar begitu saja. Akhirnya apa? Akhirnya rugi juga kan? Pusing juga kan? Betul nggak Pak Bebo? Ada juga orang jalankan MLM itu berputar-putar begitu saja. Nenek berikan saya susahnya minta aku, mau dibilang masih jalan kan? Masih jalan. Tapi kalau saya kan, iya, aduh. Pokoknya mutar-mutar begitu saja Bapak Ibu. Nggak ada perkembangan. Betul nggak Pak Ibu? Untuk naik peringkat aja susahnya minta ampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Berapa banyak waktu Bapak Ibu semua meluangkan waktunya untuk berputar-putar yang susah sekali diangkat itu MLM. Kenapa? Karena MLM Anda tidak potensial. Biasa-biasa aja, sebenarnya lain tadi yang kurang peminatnya Bapak Ibu. Sudah dijelaskan marketing plan, sudah 5 kali nih produknya, marketing plan-nya apa, semua sudah dijelaskan Pak. Bagaimana? Nanti dipikir-pikir. Betul nggak Pak? Betul ya? Ada nggak seperti itu? Banyak Pak. Nah, ada juga nggak? Ini produk yang saya maksud tadi itu produk ya, nggak ada produknya ya. Kalau mandiri kan yang tadi yang sengketa kan mau nggak usah lah diceritain. Yang namanya sengketa, tadi kalau lahan sengketa ya sudah lah, pasti ujungnya bangkrut kan. MLM tadi yang ada produknya itu berputar-putar susah diangkat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada juga nggak Bapak Ibu yang bisnis properti itu baru saja memulai, belum selesai, baru ini belum launching ini sudah tidak jalan. Masih nggak kira-kira Bapak Ibu? Karena saya sering ditawari nih, saya sudah kerja sama ini Pak, tidak ada lagi, tidak bisa lagi saya bangun di rumah ini. Betul nggak? Banyak kan seperti itu ya? Dia belum mulai, belum launching nih, sudah stres dia, sudah pusing, apalagi uang Anda pakai lagi kan? Banyak kan seperti itu? Banyak kan? Sama juga ketika di MLM nih. MLM Bapak Ibu kita berjuang ini, baru saja kita berjuang ini, kita mau merekrut, tiba-tiba ada pengumuman, mohon maaf, kita sudah tidak bisa jalan lagi. Ada produknya, tapi nggak bisa lagi, udah jalan juga lagi, habis uangnya lagi. Ada sering begitu Bapak Ibu? Banyak nggak kira-kira? Terutama yang selalu menjanjikan ini momentum ini, baru ini kita mulai nih, ambil posisi. Betul nggak? Sering kali begitu, ambil posisi, mumpung kita mulai ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati kalau ada seperti itu. Belum teruji Bapak Ibu. MLM kita harus dilihat 3 tahun ke atas. Apakah dia bisa bertahan atau tidak Bapak Ibu? Karena banyak sekali MLM Bapak Ibu di bawah 3 tahun itu begitu banyaknya tutup. Berapa banyak saudara-saudaraku berputar-putar di situ. Yang tadi sengketa, yang susah diangkat, dan memang MLM yang aduh gampang-gampang tutup gitu. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk di situ Bapak Ibu semua. Saran nggak Pak? Kira-kira Bapak Ibu? Betul nggak? Betul ya? Betul. Jadi Bapak Ibu itulah yang dimaksud dengan faktor eksternalnya. Karena begitu minimnya kita memilih sebuah MLM, kita hanya melihat produknya bagus atau marketing plan-nya bagus, kita masuk. Akhirnya udah pindah-pindah terus, 10 tahun pindah-pindah terus. Susah untuk dapatkan namanya hasil Bapak Ibu. Karena faktor eksternal. Tapi yang namanya MLM, kalau kita menemukan yang potensial, bisnis MLM yang potensial, itu melejit. Ada nggak MLM yang potensial Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Tapi itu tidak banyak. Kalau dalam 1 tahun untung kalau ada 1. Jadi Bapak Ibu, mencari MLM yang ideal, yang tepat, itu begitu susah juga kita dapatkan. Sama ketika kita mencari properti yang potensial. Emang gampang itu cari lahan yang potensial? Kenapa? Kalau lahan yang potensial itu pemain-pemain properti yang lama itu diambil, disikat duluan Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi kalau di MLM nggak usah khawatir, karena
nggak bisa nasikat keluar karena nggak terbatas itu orang jadi MLM kan. Itu kalau bilangnya lagi di MLM kan. Jadi Bapak Ibu, memilih MLM ini yang potensial itu, kalau saya Bapak Ibu, kalau saya tidak bisa tawar menawar yang namanya 4 pilar. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ingin sharing kepada Ibu semua tentang persiapan 4 pilar dari Render. Tinggal Bapak Ibu semua akan menilai apakah ini MLM yang potensial atau tidak Bapak Ibu semuanya. Andalah yang akan menentukan. Oke? Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah pilar tentang legalitas. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita jalan ke MLM tidak ada legalitasnya, kita baru berjalan ditutup oleh pemerintah. Dan alhamdulillah Render sudah ada SUPL-nya, surat izin usaha penjualan langsung. Dan juga masuk anggota APLI. Dan anggota APLI di Indonesia Bapak Ibu, anggota APLI itu Bapak Ibu, hanya kurang lebih 100 saja perusahaan yang bergabung di anggota APLI. Dan salah satunya adalah Render tidak masuk anggota APLI. Oke, ini tak bahas panjang ini. Yang penting legalitas sudah selesai. Yang kedua adalah tentang produk Bapak Ibu. Produk ini juga sangat-sangat penting. Betul nggak Bapak Ibu? Penting sekali yang namanya produk. Kenapa? Karena produk ini Bapak Ibu yang kita tawarkan kepada orang. Betul nggak? Kalau produk ini tidak bermanfaat, gimana caranya mau jalan jangka panjang? Betul? Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, produk Render ini terutama lanjut, kita menemukan yang namanya pupuk paten, pupuk organik teknologi nano Bapak Ibu. Dan kita ini adalah sebagai pelopor pupuk organik teknologi nano Bapak Ibu. Kita adalah sebagai pelopor. Dan resikonya kalau kita sebagai pelopor Bapak Ibu semuanya, resikonya adalah apakah itu diterima atau tidak. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, kalau kita sebagai pelopor dan itu diterima, itu adalah salah satu bisnis yang dahsyat. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul. Karena begini, untuk buat produk atau menciptakan produk itu gampang, itu mudah Bapak Ibu. Tapi apakah produk kita diterima atau tidak, itu pasarlah yang akan menentukan Bapak Ibu semua. Nah Render, produk pupuk paten ini legalitasnya sudah ada dari Kementan, bla bla segala macam. Bapak Ibu, pupuk paten ini kita sebagai pelopor pupuk organik teknologi nano Bapak Ibu, kita telah membuktikan bahwa ini betul-betul bermanfaat. Betul nggak? Betul. Begitu banyaknya testimoni Bapak Ibu. Betul ya? Terus paten ini pangsa pasarnya luas ya kira-kira Bapak Ibu? Sangat luas sekali. Sampai kapan dipakai paten Pak? Selamanya. Karena tidak mungkin itu tidak ada Pak pangan. Tanaman tidak ada, mati kita kalau ada tanaman, itu nggak Bapak Ibu? Jadi ini jangka panjang kira-kira Bapak Ibu? Jangka panjang, pasarnya luas. Ketika kita berbicara masalah paten, wih mantap itu, luar biasa itu, bagus itu paten. Kira-kira Bapak Ibu? Kenapa? Karena baru saja orang lihat ini kemasannya, ini pupuk kah? Pupuk. Orang langsung jatuh cinta Bapak Ibu. Karena orang bayangkan itu pupuk berkarung-karung, berat, jorok, apa semua. Tiba-tiba lihat, kerennya ini pupuknya. Kayak artis Pak dibesarkan. Betul nggak? Keren nggak? Keren. Saya mau bertanya Pak Ibu. Ini kalau bicara masalah produk, potensial nggak kira-kira Bapak Ibu? Sangat. Potensial nggak kira-kira Bapak Ibu? Peluangnya besar nggak untuk Bapak Ibu melejit? Ibaratnya lahan, kalau lahan tadi lahan potensial nggak? Lahan potensial Bapak Ibu. Pasarnya luas, jangka panjang lagi. Betul ya? Oke. Panjang semuanya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita akan luncurkan lagi yang namanya Revit. Wow.